Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di Amanah Edu Center, tempat di mana pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang membentuk akhlak, kemandirian, dan masa depan anak. Di sini kita belajar bersama, mendidik dengan hati, dan tumbuh dalam nilai-nilai Islami. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita merasa senang ketika melihat anak kita makan banyak. Kita berpikir bahwa Masya Allah, lahap sekali anak ini, berarti sehat. Tapi hati-hati, tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik. Karena makan yang berlebihan justru bisa melemahkan tubuh dan bahkan hambat pola pikir anak itu. Secara fisik, ketika anak makan terlalu banyak, tubuhnya akan terpusat dalam pencernaan makanan. Akibatnya, anak menjadi mengantuk, lemes, sulit konsentrasi, anak tidak fokus saat belajar, mudah bosan, bahkan mudah marah. Dan ternyata jauh-jauh hari sebelum ini Islam telah mengajarkan kita tentang makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita dan diri kita sendiri. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya bahwa wahai manusia, makanlah kamu dari apa saja yang ada di bumi ini sebagai rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi ada batasnya, yaitu yang halalan thayyibah. Jadi yang halal, caranya halal untuk mendapatkannya, dan thayyibah. Ini thayyibah ini ada yang di dalam tafsir mengatakan bahwa thayyibah itu adalah sesuai dengan parameter yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu nutrisinya nanti bergizi, jumlahnya, kemudian jenisnya, dan bagaimana cara memakan itu sendiri. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya langkah setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Di dalam surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Makanlah kalian dari apa saja yang Allah berikan rezeki kepadamu, tapi yang halal dan thayyibah. Sekali lagi, halalan thayyibah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, yaitu Allah itu zat yang antum bihi mu'minun. Kalian itu dengannya, dengan Allah, percaya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk dari perutnya, yaitu
dengan mencukupkan beberapa suap untuk menegakkan tubuhnya. Hadis Tirmizi. Dalam hadis lain, isilah perutmu sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafas. Islam tidak melarang kita makan, tapi mengajarkan kita untuk makan secara cukup. Karena perut yang terlalu penuh akan membuat tubuh menjadi berat dan pikiran menjadi sulit untuk fokus. Para hadirin sekalian, marilah kita mulai dari hal yang sederhana, mendidik dan mengajarkan anak-anak kita dalam hal makan secukupnya. Dalam hal ini, agama telah menuntun kita bahwa membiasakan sesuatu yang baik atau ketaatan kepada anak-anak itu merupakan amal investasi bagi kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena apabila anak-anak itu melakukan hal yang baik, melakukan suatu hal ketaatan yang sesuai dengan agama, maka pahalanya itu belum tercatat di dalam kitabnya anak itu karena belum balik. Dan akan tercatat di dalam balasannya itu sebagai balasan kebaikan di bukunya kedua orang tuanya. Jadi ini merupakan, kalau kita membiasakan, mendidik anak berbuat baik, apapun itu, maka akan menjadi amal investasi yang baik bagi kedua orang tuanya. Anaknya beramal baik, maka kedua orang tuanya dapat ganjarannya. Islam tidak melarang kita makan. Makanlah semuanya apa yang telah direzekikan di bumi ini, tetapi secara halalan dan thayyibah. Dan ukurannya tadi adalah cukup, tidak berlebihan. Karena perut yang terlalu penuh akan membuat tubuh menjadi berat dan pikiran menjadi sulit fokus. Marilah kita memberikan pendidikan, memberikan contoh, memberikan tauladan, figur yang baik, uswatun hasanah, qudwatun hasanah, memberikan pendidikan yang baik, menjadi contoh yang baik pula bagi anak-anak kita, terutama dalam hal makan. Jadi makan, berhenti sebelum kenyang, dan mengenali kebutuhan apa di dalam tubuh anak tersebut. Karena nutrisi yang diperlukan harus jumlahnya seimbang. Jenisnya juga tidak boleh satu monopoli. Misalnya saking senangnya makanan tertentu itu saja yang dimakan, itu juga tidak baik. Walaupun jumlahnya banyak. Dan caranya, jadwalnya harus dipenuhi pula, yaitu 3 kali makan sehari atau 2 kali makan besar, yang lainnya adalah makan makanan yang ringan. Mendidik anak ini bukan hanya tentang apa yang mereka pelajari, tapi juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi perlu contoh, perlu bimbingan, dan perlu figur bagaimana yang benar itu. Orang banyak bisa mencontohkan yang baik, orang tua memberikan jangan ini, jangan itu, jangan itu. Tapi bagaimana caranya? Itu memerlukan contoh yang baik, figur yang baik, yang benar itu adalah seperti ini misalnya. Karena mendidik anak bukan hanya tentang apa yang mereka pelajari, tapi juga kebiasaan kecil yang mereka lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjadikan mereka generasi yang sehat, cerdas, dan bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.